Kita jumpa lagi di Geometri MPM Unpas. Kali ini kita akan membahas inquiry nomor 4. Kita akan membahas, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan materi keempat. Saya akan membagi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dalam 3 bagian berdasarkan pengelompokannya ya. Jadi yang pertama ini sisa dari yang materi yang lalu, sebenarnya dari materi 3 tentang titik, garis, dan bidang. Jadi pertanyaannya ini kira-kira ya, jadi kita lihat, saya coba jelaskan. Ada yang bisa dalam bentuk cerita saja, ada yang saya masih nulis ya. Oke, yang pertama, contoh dari geometri tanpa titik atau tanpa garis, kasus trivial. Sebetulnya saya cerita ini dalam konteks aksioma ya. Ingat, aksioma pertama dalam geometri bidang adalah himpunan titik tidak kosong. Dan paling sedikit ada 2 titik. Nah, jadi ini mengatakan seandainya tidak ada aksioma tersebut, ya, jadi apa yang terjadi kalau geometrinya himpunan titiknya kosong, tidak ada, berarti itu tidak ada titik sama sekali. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi bukan geometri tanpa titik sih sebenarnya, tapi ini motivasi dari aksioma pertama mengapa didefinisikan bahwa titik itu ada. Kemudian adanya paling sedikit ada 2 titik. Ya. Kenapa diasumsikan paling sedikit 2 titik? Kalau tidak ada titik sudah tadi ya. Kalau hanya 1, maka hanya ada ya 1 titik. Sedangkan di aksioma berikutnya kita inginnya bahwa garis itu ditentukan oleh sepasang titik yang berbeda. Gitu ya. Nah, jadi memang perlunya paling sedikit 2 titik. Ya. Jadi kita tidak ingin memang geometri tanpa titik atau geometri tanpa garis. Jadi itu latar belakang kenapa ada aksioma pertama mengatakan titik itu ada dan paling sedikit ada 2 titik. Pertanyaan kedua bisa saya jawab juga tanpa menulis. Keberadaan titik dengan garis, titik dengan bidang, dan garis dengan bidang. Titik adalah, kita definisikan seperti ini, kita punya himpunan titik gitu ya. Nah, himpunan titik yang memenuhi kondisi tertentu itu namanya garis, nanti kita lihat. Tetapi kemudian kita definisikan juga bahwa bidang adalah himpunan semua titik. Jadi misalnya ingat lagi geometri Fano. Ya, geometri Fano itu ada 7 titik, ada 7 garis ya. 7 titik ya, titiknya seperti itu, ada diwakili oleh huruf gitu, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi 7 titik. Kemudian ada 7 garis yang didefinisikan. Ya. Nah, kemudian bidang adalah himpunan dari semua titik. Jadi himpunan 7 huruf tersebut itu adalah bidang dalam konteks geometri Fano. Ya. Nah, titik itu bisa jadi anggota garis. Jadi hubungannya ya seperti himpunan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa titik P itu unsur dari garis gitu ya, P elemen L gitu ya. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa P elemen bidang ya, karena punya. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa garis L adalah unsur dari bidang. Tapi kita bisa mengatakan bahwa garis adalah subset dari bidang. Ya. Itu 2 hal yang berbeda, unsur dan subset. Oke, jadi kita sudah berarti itu juga menjawab pertanyaan ketiga di sini. Garis adalah kumpulan titik-titik, ya betul, tapi dengan sifat-sifat tertentu gitu ya. Bidang kumpulan garis, nah ini yang punya makna yang tersendiri. Jadi tidak benar bidang adalah kumpulan garis gitu dalam hal ini. Bidang bukan garis, bukan elemen dari bidang ya, tapi itu adalah himpunan bagian dari. Oke, bagaimana mengajarkan kepada siswa konsep titik, garis, dan bidang? Nah, sebetulnya
Yang seperti yang saya katakan bahwa konsep yang kita pelajari di sini kebanyakan adalah yang saya katakan 17 tahun ke atas gitu ya. Ini sesuatu yang Bapak Ibu harus tahu untuk mengajar geometri, tapi bukan sesuatu yang diajarkan ke murid-murid di kelas gitu ya. Bagaimana mengajarkannya? Saya sih cenderung tidak mengajarkannya secara aksiomatik gitu ya. Memang dengan gambar jadinya. Ya itulah geometri, bagaimana geometri dipelajari oleh siswa melalui gambar gitu ya. Yang aksiomatik itu untuk Bapak Ibu, pengetahuan Ibu Bapak gitu ya. Jadi bagaimana mengajarkannya saya juga tidak tahu pasti bagaimana. Bapak Ibu yang punya pengalaman di kelas mestinya tahu seperti apa mengajarkannya, tapi yang pasti intuitif melalui gambar. Undefined term ada yang disebut setengah bidang ya. Memang kita belum sampai pada setengah bidang itu ya. Itu adalah aksioma keempat. Setelah penggaris itu keempat atau kelima saya lupa ya. Jadi setelah itu kita dengan setengah bidang. Kira-kira setengah bidang itu apa? Ya kalau kita punya bidang, setelah aksioma penggaris kita punya bahwa ada bukan sekedar 2 titik tapi tak hingga banyak titik ya. Dan garis juga memuat tak hingga banyak titik sebanyak bilangan real gitu ya. Nah setengah bidang itu apa? Jadi bidang sudah seperti bidang yang kita tahu selama ini gitu ya. Kemudian kita punya garis di bidang, maka garis itu membagi bidang atas 2 bagian gitu ya. Setengah masing-masing kita sebut sebagai setengah bidang. Kira-kira itu aja setengah bidang. Kita sempat menyebut sistem minimal gitu ya. Sistem minimal apa itu ya? Ingat tentang sistem aksioma. Sistem aksioma itu ada 3 hal yang ingin didiskusikan dalam sistem aksioma. Pertama, konsistensi. Kedua adalah independence. Ketiga adalah kelengkapan. Kita tidak mendiskusikan yang kelengkapan, tapi yang pertama, kedua. Yang paling penting adalah konsisten. Kemudian kita punya kedua adalah independent. Maksudnya apa independent? Saya selalu menyebut itu sebagai hukum ekonomi. Ya, kita ingin sistem yang sekecil mungkin tapi dengan hasil yang sebesar mungkin. Jadi prinsip ekonomi berlaku juga di sini. Ya, jadi kita harus punya yang kita sebut sebagai independent. Maksudnya apa? Kalau tidak independen, artinya satu aksioma bisa diturunkan dari aksioma lainnya, ya itu artinya itu bukan aksioma, itu teorema. Jadi tidak perlu masuk dalam daftar aksioma kita. Jadi, kira-kira itu sistem minimal, itu sistem yang dimana aksiomanya itu tidak bisa diturunkan dari aksioma yang lain dalam sistem tersebut. Kita tentang pertanyaan yang agak panjang ini. Dalam pembuktian teorema yang saya tuliskan buktinya, outline-nya, gitu ya. Ada 2 garis ya, posisi 2 garis. Posisi 2 garis itu misalkan L dan M 2 garis yang berbeda ya, dan tidak sejajar. Maka kesimpulannya kedua garis itu haruslah berpotongan, dan berpotongannya itu hanya di satu titik. Sebutlah titiknya P gitu ya. Oke, nah ini buktinya menggunakan apa yang kita sebut sebagai reductio ad absurdum. Jadi kita menggunakan kontradiksi. Jadi kesimpulannya kita negasikan, artinya andaikan titik potongnya ada lebih dari satu titik, ada 2 titik P dan Q gitu ya. Nah kalau begitu titik P dan Q itu menentukan garis L, dan sekaligus juga P dan Q menentukan garis M. Jadi di sini L sama dengan PQ dan juga M sama dengan PQ. Tapi ingat dari aksioma kedua kita punya bahwa sepasang titik menentukan 2 titik yang berbeda menentukan garis secara tunggal. Ya, kalau begitu haruslah L dan M sama.
ya. Tapi L dan M sama ini akan melanggar asumsi kita di awal bahwa L dan M itu dua garis yang berbeda. Dengan demikian, ya, jadi apakah pernyataan itu berasal dari pernyataan ketunggalan aksioma insidensi ini? Ya, betul. Jadi itu dari ketunggalan. Ya. Ini ada beberapa titik di bidang dalam sebuah geometri insidensi, setiap garis mengandung tepat dua titik yang tidak ada garis sejajar. Nah, yang masalah di sini tidak ada garis sejajar. Ya, ini bisa saja diatur-atur. Jadi bisa main-main dengan ini. Misalnya kalau kita punya dua titik, ya, tiga titik dan kita ingin garisnya itu tepat memuat dua titik dan tidak ada garis sejajar. Artinya garisnya tidak berpotongan di sini. Tidak berpotongan artinya disjoint, ya. Oke, kita lihat. Misalnya tiga titik seperti ini. A, B, C. Ya. Jadi kita titiknya ada A, B, dan C. Maka sekarang garis kita ada dua. Maaf, ada masalah dengan stylus saya. Jadi dari dua titik ini, dari tiga titik ini kita bisa mengambil dua, ya. Kita ambil dua, jadi AB itu garis pertama, kemudian AC dan BC gitu ya. Nanti kita lihat di sini, kita ingin yang tidak apa, AB dengan BC, B-nya berpotongan di B. Kemudian AB dengan AC berpotongan di A. Jadi dengan kata lain, tidak ada garis yang sejajar dalam hal ini. Ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan. Jadi memang caranya gimana ya, di satu persatu gitu ya. Kemudian kalau kita punya ABCD gitu ya, maka sekarang ambil dua-dua sini dari pasangan ini garisnya. Maka garis ada AB, kemudian AC, AD, BC, BD, kemudian terakhir CD. Oke, tinggal cek mana yang sejajar. Kita bisa pilih yang kalau kita pilih AB, maka yang sejajar dengan AB hanya ada CD misalnya. Oke, kan yang lain akan jadi hanya ada dua sini yang sejajar. Ya. Nah, caranya gimana? Ya memang harus di satu persatu kalau gini. Ya. Jadi apakah geometri yang seperti itu ada? Ya bisa saja kita buat, kita definisikan. Kan memang tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan atau bagaimana kita state aksiomanya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu. Oh, sini tidak ada garis sejajar ya. Ya, pada dasarnya kalau tidak ingin ada garis yang sejajar ya tinggal dihapus saja yang sejajar gitu ya dari situ. Jadi bisa dihitung. Ya, tapi hanya bisa dihitung untuk yang berhingga banyak titik. Kalau tak hingga banyak titik dengan sendirinya tak hingga.
Oke, ini garis jajar dengan bidang. Tapi kalau kita mengatakan garis jajar dengan bidang, ini artinya kita ada di geometri ruang ini, ya. Sedangkan kita dalam konteks ini tidak berbicara tentang geometri ruang, jadi kita hanya di bidang. Jadi kita tunda ini, tidak di kuliah ini. Nah, sama juga pertanyaan terakhir ini, garis jajar dengan bidang, kita belum sampai ke situ. Oke, ya kita tidak banyak menulis untuk bagian sini. Kita sambung di bagian kedua.